Salam gila bola. Laga pekan kedua Liga Inggris dan pekan pertama untuk Liga Spanyol diwarnai banyak drama. Antonio Conte dan Thomas Tuchel dua kali drama panas di lapangan saat pertandingan antara Chelsea versus Tottenham Hotspur. Barcelona yang sudah susah payah menjual asetnya demi mendaftarkan 4 dari 5 pemain barunya sebelum musim baru dimulai, malah tumpul saat melawan tim papan bawah. Sementara Manchester United suram. Sebelum kita melihat semua drama yang terjadi pada akhir pekan, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Perkelahian Conte versus Tuchel. Bukan satu kali, tetapi 2 kali nyaris terjadi perkelahian antara Conte versus Thomas Tuchel pada laga Chelsea versus Spurs, yang berakhir dengan skor 2-2. Konflik pertama terjadi ketika Conte merayakan gol penyama kedudukan oleh Pierre-Emile Højbjerg pada menit 68. Ia merayakannya di dekat bangku cadangan Chelsea, yang disambut dengan teriakan marah Tuchel. Keduanya harus dipisahkan staf masing-masing. Konflik kedua terjadi usai peluit panjang ditiup wasit Anthony Taylor, setelah Harry Kane menyamakan skor 2-2 pada menit ke-6 injury time. Kedua manajer bersalaman, tapi Tuchel menahan tangan Conte lebih lama, mungkin juga sedikit menyakitinya. Dan terjadilah pertengkaran mulut sekali lagi. Dan staf kedua tim lagi-lagi harus memisahkan kedua pelatih. Keduanya sama-sama mendapatkan kartu merah dari wasit. Antonio Conte akhiri rekor Chelsea. Tidak mengherankan jika kedua manajer bersih tegang. Chelsea diambang kemenangan ke-25 dalam head-to-head atas rival Londonnya itu di Stamford Bridge. Tapi Antonio Conte menghancurkan catatan bagus The Blues. Ini menjadi hasil imbang ke-13 kalinya dalam pertemuan kedua tim di kandang Chelsea. Sepanjang sejarah, baru 1 kali Spurs menang di kandang The Blues, selain 24 kemenangan tuan rumah. Perlu diketahui kedua tim bertemu 4 kali sepanjang musim yang baru saja berlalu. 2 di Liga Inggris, 2 kali pada 2 leg semifinal EFL Cup. Keempatnya dimenangkan oleh Chelsea. Jadi bisa sangat dipahami betapa besarnya arti hasil imbang tersebut bagi Tottenham. Hasil imbang tapi lebih terasa sebagai kemenangan bagi tim putih London. Ditentukan oleh gol pada menit ke-6 injury time ketika sundulan Harry Kane tak bisa dihentikan oleh kiper Edouard Mendy. Cristiano Romero jambak rambut Cucurella. Para pendukung Chelsea mempermasalahkan tarikan yang dilakukan Cristiano Romero ke rambut ikal Marc Cucurella 1-2 detik sebelum gol Harry Kane. Beberapa menyebutnya sebagai pelanggaran di depan mata wasit, tapi tidak berujung dianulirnya gol Harry Kane tersebut. Menurut Thomas Tuchel, sebenarnya gol pertama Spurs oleh Pierre-Emile Højbjerg juga harus dibatalkan karena didahului oleh pelanggaran Rodrigo Bentancur terhadap Kai Havertz. Barcelona tumpul. Kita ke Liga Spanyol. Sampai dengan 2 hari sebelum dimulainya musim baru, Barca masih gagal mendaftarkan 5 pemain barunya. Robert Lewandowski, Rafinha, Andreas Christensen, Jules Koundé, dan Franck Kessie. Namun setelah menjual lagi 24,5% saham di rumah produksinya, Barca berhasil mendapatkan cukup dana yang melonggarkan aturan finansial fair play dan berhasil mendaftarkan semua pemain barunya, kecuali bek Jules Koundé. Namun ironisnya, Barca justru ditahan 0-0 oleh tim urutan 12 musim sebelumnya, Rayo Vallecano. Sepanjang laga ada 3 gol dianulir wasit yang seluruhnya terjadi akibat offside, termasuk gol Vallecano pada detik-detik terakhir. Real Madrid menang. Selang 2 hari setelah laga Barcelona, pertandingan perdana musim Real Madrid berakhir dengan kemenangan. Tapi pasukan Carlo Ancelotti tertinggal lebih dulu oleh tim promosi Almeria melalui gol Largi Ramazani di menit ke-5. Juara bertahan Liga Spanyol itu dipaksa menunggu sampai pertengahan babak kedua untuk melihat gol dari Lucas Vazquez yang menyamakan skor 1-1. Sebelum David Alaba mencetak gol dari tendangan bebas hanya dalam waktu beberapa detik setelah masuk menggantikan Ferland Mendy. Manchester United kalah, hari libur batal. Kembali ke Liga Inggris, seharusnya para pemain Manchester United memperoleh hari libur pada hari Minggu. Lagi pula laga berikutnya masih lama. Senin depan 22 Agustus 2022 menjamu Liverpool. Tapi setelah mereka menderita kekalahan 4-0 di tangan Brentford, kebobolan 4 gol dalam 35 menit, Erik ten Hag menghukum para pemainnya dengan membatalkan hari libur dan memaksa para pemain masuk untuk sesi latihan.
Posisi terburuk sejak 1992. Manchester United berada di posisi terbawah klasemen Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak pembentukan Premier League pada tahun 1992. Setan Merah pernah menderita kekalahan 5-0 di tangan Chelsea pada Oktober 1999 dan kekalahan 1-4 di kandang oleh Liverpool pada Maret 2009. Lebih menyakitkan lagi kekalahan 1-6 oleh Manchester City pada Oktober tahun 2011 dan skor yang sama oleh Spurs pada Oktober tahun 2020. Yang tidak terlalu mengejutkan tetapi sama memalukannya adalah kekalahan 0-5 oleh Liverpool di Old Trafford Oktober 2021 lalu dan kekalahan 4-0 dari tim yang sama di Anfield pada April 2022. Tapi skor kekalahan 4-0 pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 terasa lebih buruk karena ini hanya Brentford. Klub ini mengakhiri musim 2021-2022 pada ranking 13 klasemen Liga Inggris. Henderson beri Forest 3 poin. Sementara David De Gea bersalah untuk 2 dari 4 gol kebobolan yang diderita saat melawan Brentford, kiper pelapis Setan Merah Dean Henderson sudah terlanjur dipinjamkan ke Nottingham Forest dan menjadi penyelamat timnya untuk memberi tim promosi itu 3 poin kemenangan atas West Ham. Taiwo Awoniyi mencetak 1 gol bagi Forest, sementara Dean Henderson menggagalkan tendangan penalti di Declan Rice, skor akhir 1-0 bagi kemenangan tim promosi tersebut.